Shalom saudara, selamat pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam Bible Culture Study untuk Devotion saat teduh, kita akan membaca 2 Tawari pasal 30 ayatnya yang ke-26. 2 Tawari pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-26 berbunyi demikian. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, Yehuda, karena sejak Salomo bin Daud, Salomo anak Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sejak Salomo tidak pernah terjadi peristiwa itu di Yerusalem. Peristiwa apa itu yang dimaksud? Peristiwa bersatunya kerajaan Israel Utara yang 10 suku dengan Israel Selatan 2 suku, yaitu kerajaan Yehuda, dalam ibadah Paskah bersama. Sejak kerajaan Salomo. Nah, kita tahu di masa Saul 40 tahun memerintah dari tahun 1050 sampai 1010 sebelum Masehi, kemudian Daud 1010 sebelum Masehi sampai 970, kemudian Salomo dari 970 sampai 930. Jadi 40 tahun. Selama 120 tahun di masa kepemimpinan Raja Saul, Daud dan Salomo, kerajaan Israel itu masih utuh 12 suku. Maka disebut ini kerajaan Israel Serikat karena belum terpecah. Tapi sejak Salomo meninggal dan digantikan oleh anaknya Rehabeam, itu kerajaan itu terpecah. Rehabeam memerintah kerajaan Israel Selatan, ibu kota Yerusalem dengan 2 suku. Kemudian Yerobeam memerintah kerajaan Israel Utara yang 10 suku, ibu kotanya Samaria. Nah, yang menarik, sejak Rehabeam sampai ke zaman Hizkia yang tadi disebutkan, belum pernah terjadi adanya kesatuan. Maka judul renungan kita pagi hari ini adalah tekad untuk bersatu. Nah, yang pertama saudara-saudara, Hizkia dia bertekad untuk mempersatukan 2 kerajaan itu dalam sebuah ibadah bersama. Nah, jadi kalau kita hitung dari masa Rehabeam sampai ke Hizkia, itu ada 14 raja yang memerintah. Termasuk papanya Hizkia, Ahaz, kakeknya Yotam, dan kakeknya Yosia, dan seterusnya. Di masa 14 raja itu, belum ada satu raja pun yang pernah berhasil melakukan ibadah bersama. Maka menarik sekali untuk mempelajari hal ini. Mengapa di zaman Hizkia 2 kerajaan ini pernah melakukan ibadah bersama. Dan ini tidak mudah. Jadi ceritanya, Hizkia didorong oleh roh Tuhan untuk mempersatukan kerajaan itu dalam ibadah bersama. Dan Hizkia, dia punya tekad yang besar. Karena dia paham itu adalah kehendak Tuhan. Nah, maka saudara, kalau kita percaya sesuatu itu datang dari Tuhan, jangan pernah ragu untuk mengeksekusi, untuk menjalankannya, untuk melaksanakannya dengan berbagai risiko, dengan berbagai tantangan. Nah, 2 Tawari 30 ayat 10, ceritanya Hizkia mengutus pesuruh-pesuruh atau panitera-panitera untuk mengantarkan surat undangan kepada Raja Israel Utara. Karena Hizkia adalah Raja Israel Selatan, Raja Yehuda, Raja Yerusalem. Dia mengutus pesuruh-pesuruh. Di pasal 30 ayat 6 dan seterusnya, pesuruh-pesuruh itu kemudian pergi ke berbagai suku di kerajaan Israel Utara. Pergi mengantarkan surat undangan itu ke suku Dan, ke suku Naftali, ke suku Manase, ke suku Efraim, dan suku-suku yang lain yang di utara, saudara-saudara. Nah, yang menarik, di pasal 30 ayat 10, pesuruh-pesuruh yang disuruh oleh Hizkia untuk mengundang mereka, untuk melakukan ibadah bersama, itu diolok-olok. Jadi saudara baca pasal 30 ayat 10, itu mereka dibully, istilah sekarang itu, atau ditolak, atau diejek. Nah, perhatikan baik-baik saudara-saudara. Surat undangan yang dikirim oleh Hizkia adalah undangan yang sangat baik. Karena isi dari surat itu adalah supaya kerajaan Israel Utara berkenan bersatu beribadah bersama, dengan catatan Hizkia yang mengupayakan acaranya, Hizkia yang mengupayakan konsumsinya, Hizkia yang mempersiapkan banyak hal. Nah, yang menarik,
Pesuruh-pesuruh itu ketika telah sampai ke suku Dan, sampai ke suku Manase, sampai ke suku Naftali, sampai ke suku Efraim, pesuruh-pesuruh itu ditolak. Saya membayangkan pada saat itu betapa jengkelnya Hizkia, betapa marahnya Hizkia, betapa kecewanya Hizkia, betapa sedihnya Hizkia ketika mengetahui bahwa niat baiknya itu ditanggapi dengan negatif, atau ditolak, atau dicibir. Dianggap itu sebagai guyonan mungkin. Tapi yang menarik, karena Hizkia merasa bahwa ini adalah perintah dari Tuhan, ini kehendak Tuhan, maka dia terus bertekad untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Maka ketika Hizkia ditolak, ketika proposal yang diajukan oleh Hizkia tidak diindahkan oleh Manase dan Efraim, Hizkia tidak berhenti, saudara-saudara. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang niat baik yang kita pikirkan, kita rencanakan, dan kemudian kita lakukan, yang mana ini kita yakini berasal dari Tuhan, seperti Hizkia meyakini untuk mempersatukan dua kerajaan itu. Hizkia merasa ini adalah perintah Tuhan, ini keinginan Tuhan. Tapi rupanya keinginan yang baik itu ditanggapi secara negatif, secara sinis, secara buruk oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, ingat, kita mau tiru Hizkia, kita mau teladani Hizkia, bahwa rencana-rencana indah yang Tuhan taruh di hati kita, di pikiran kita, di angan-angan kita, dalam berbagai cita-cita indah yang kita bangun, itu kadang-kadang visi yang Tuhan taruh di hati kita, itu kadang-kadang tidak dimengerti oleh orang. Karena memang visi itu diberi kepada kita, bukan kepada orang lain. Maka penting sekali untuk memiliki semangat Hizkia. Apa itu? Saya yakin ini datang dari Tuhan. Saya yakin mempersatukan dua kerajaan ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang agung, sesuatu yang suci. Maka saya akan melakukannya dengan berbagai resikonya. Jadi Hizkia ingin berbuat baik, dibully. Hizkia ingin mempersatukan, ditolak. Hizkia ingin membawa orang kepada Tuhan, tetapi direndahkan, dipandang sebelah mata, bahkan dianggap itu sebagai sesuatu yang kecil dan murahan. Tapi saudara lihat, Hizkia dia tidak berhenti oleh karena penolakan orang lain, dia tidak bergeming oleh karena penolakan orang lain, dan dia tidak mundur karena penolakan orang lain. Kenapa, saudara? Dia punya tekad dan punya keyakinan bahwa perintah ini datang dari Tuhan, inilah kehendak Tuhan yang harus saya lakukan, dan saya tidak peduli kalau ada penolakan. Nah, saudara, ini menarik betapa pentingnya kita punya semangat, tekad yang besar seperti Hizkia. Nah, saudara tahu, papa dari Hizkia, Ahaz, kemudian kakeknya Yotam. Papanya memerintah 16 tahun, Yotam memerintah 16 tahun, dan kakek-kakek di atasnya itu juga memerintah cukup lama. Ada yang 22 tahun, ada yang 20 tahun. Dan saudara tahu, raja-raja sebelumnya atau 13 raja sebelum Hizkia juga pernah mengupayakan ibadah bersama, tetapi tidak terjadi. Kenapa bisa terjadi, saudara? Karena upaya mereka tidak sekuat upaya dari Hizkia. Tekad mereka tidak sebesar tekad dari Hizkia. Ketika Ahaz dia ingin merencanakan persatuan ibadah bersama, mungkin ada yang menolak, dia langsung berhenti, dia langsung stop, dia langsung mundur, dia langsung lemah, imannya langsung dingin. Tapi Hizkia ini lain, saudara-saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, belum pernah terjadi peristiwa semacam ini sejak Salomo itu 276 tahun. Saudara, dalam keluarga kita, mungkin kakak kita, mungkin paman kita, mungkin orang tua kita pernah mengupayakan sesuatu yang baik dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, tapi tidak berhasil. Nah, menurut saya, bisa saja itu tidak terjadi, hal indah itu tidak terjadi,
rencana yang baik itu tidak terjadi karena minimnya tekad yang besar dalam diri mereka. Seperti firman Tuhan bahwa peristiwa yang indah itu belum pernah terjadi, hanya di zaman Hizkia terjadi. Saya mengajak kita semua untuk menghadirkan hal-hal yang indah dalam hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita, organisasi kita, pelayanan kita, dalam rumah tangga kita yang belum pernah terjadi di zaman nenek moyang kita. Mari kita hadirkan di zaman kita. Dengan apa, saudara? Dengan tekad yang besar. Dengan tekad yang besar. Nah, kalau saudara lihat yang kedua, yang terakhir, yang saya lihat dari sini adalah betapa Hizkia itu walaupun dia punya keinginan yang kuat supaya adanya persatuan, saudara-saudara, tapi dia juga tidak kompromi dengan kesesatan. Nah, saudara, kalau saudara lihat di pasal 30 ayat 6, Hizkia ketika dia mengundang suku-suku yang lain untuk melakukan ibadah bersama, ketika dia mengundang kerajaan Israel Utara, saudara tahu apa yang dia lakukan? Di dalam surat itu bukan hanya undangan untuk pesta bersama yang dia buat. Tapi apa, saudara-saudara? Dia juga menyerukan, memerintahkan, bahkan memproklamirkan supaya dua kerajaan itu bertobat. Pasal 30 ayat 6, Hizkia berkata, kembalilah kepada Tuhan. Jadi Hizkia ini, dia tidak ragu untuk mengatakan bahwa di zaman nenek moyangnya, papanya Ahaz, kakeknya Yotam, dan kemudian kakek-kakeknya sampai ke Yosia, Hizkia tidak ragu bahwa kakek nenek moyangnya itu dulu melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, dan itulah yang menghalangi berkat Tuhan. Dengan kata lain, Hizkia tidak ragu mengatakan, papaku dulu, nenek moyangku dulu telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, dan itulah yang menghambat berkat Tuhan. Sekarang kita harus berubah. Kita harus bertobat. Kita harus kembali kepada Tuhan. Pasal 36, ayo kembalilah kepada Tuhan. Ini menurut saya adalah bentuk bahwa Hizkia tidak kompromi dengan dosa. Dalam rencananya yang indah, Hizkia tidak basa-basi. Oh, kayaknya kita telah melakukan dosa. Oh, kayaknya kita telah serong. Oh, kayaknya kita telah jauh dari Tuhan. Enggak. Dia berkata bahwa nenek moyang kita, pendahulu-pendahulu kita, telah melakukan sesuatu yang jahat, buruk, najis di mata Tuhan. Nah, dengan demikian saudara-saudara, firman Tuhan ingin mengajar kita. Kalau saudara dan saya ingin sesuatu yang indah terjadi dalam hidup kita, ingin ada terobosan, ingin ada perbaikan-perbaikan di segala aspek hidup kita. Nah saudara, ini indah sekali bahwa kita harus rela untuk dibersihkan. Kita harus bertobat. Kita harus meninggalkan manusia lama kita. Kita harus kembali kepada jalan Tuhan. Kita harus mengakui bahwa kita ini jauh dari Tuhan. Pengakuan dalam surat itu dituliskan oleh Hizkia ke banyak orang. Pasal 30 ayat 7 berkata apa? Bahwa nenek moyang kita semua telah berubah setia. Maka itu sebabnya kita menjadi kering seperti ini. Itu kata Hizkia, pasal 30 ayat 8. Hizkia berkata, janganlah tegar tengkuk. Lalu dia berkata apa? Datanglah kepada Allah. Maka yang kedua saudara, ini adalah momentum dari Hizkia untuk introspeksi diri. Yang pertama adalah momentum untuk bersatu. Jadi rupanya tekad itu saudara-saudara, itu menghasilkan upaya-upaya, peluang-peluang untuk melihat hal-hal yang indah di depan mata kita. Pasal 30 ayat 9, Hizkia mengingatkan, hei Israel Utara, hei Israel Selatan, hei kalian semua, kita memang telah jatuh dalam dosa. Kita memang telah jauh dari Tuhan. Kita memang telah melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Kita memang telah tegar tengkuk. Tapi ayat 9 Hizkia mengatakan, Dia Tuhan itu pengasih dan penyayang.
Kalau kita bertobat, kalau kita kembali kepada Tuhan, kalau kita datang beribadah kepada Dia, kita mengingat jalan-jalan Tuhan, Dia akan mengampuni kita. Nah, saudara-saudara, tidak ada kesalahan yang tidak diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Tidak ada kelemahan yang Tuhan tidak terima. Kita semua diterima oleh Tuhan dengan berbagai pergumulan-pergumulan dan kelemahan kita. Dan kita harus sadar bahwa kita perlu bertobat. Ayat 6, kembali kepada Tuhan, Ia akan kembali kepadamu. Ayat 7, janganlah berubah setia, karena nenek moyang kita pernah melakukan itu. Ayat 8, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Ayat 8c, datanglah beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, momentum untuk mempersatukan. Saudara, kalau ada sesuatu yang manis yang Tuhan taruh di hati saudara, ada sesuatu yang indah Tuhan taruh di hati saudara, di pikiran saudara, di jiwa saudara, di roh saudara, saudara jangan takut untuk melakukannya. Dan satu saat kita akan mempertanggungjawabkan. Minta hikmat kepada Tuhan, seperti Hizkia minta hikmat kepada Tuhan. Dan saudara ingat, setiap hal baik yang Tuhan buat dalam diri kita, ketika kita mau lakukan, jangan pikir semua orang akan menerimanya. Jangan pikir semua orang akan menganggapnya dengan baik. Jangan pikir bahwa hal yang baik yang kita sedang rencanakan dan upayakan, itu juga merupakan hal yang baik bagi orang lain. Visi yang Tuhan taruh di hati kita, belum tentu ada di hati orang lain. Itu sebabnya kadang-kadang mereka tidak mengerti. Maka karena mereka tidak mengerti, mereka menolak kita. Mereka merendahkan, kemudian membuat tembok, sehingga kadang-kadang kita menjadi musuh bagi mereka. Tapi saudara, firman Tuhan telah mengajarkan, Hizkia, dia ingin ada persatuan, tapi dianggap remeh, ditolak. Hizkia maju terus, karena dia yakin, ini dari Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Ini jalan Tuhan. Yang kedua, momentum introspeksi diri. Saudara, kita di zaman yang sekarang, saya harus katakan kita semua kebanyakan lebih pragmatis. Dan itu sebabnya kita harus dengan rela hati, kita harus dengan rendah hati, kita harus dengan tulus dan dengan kesadaran yang total harus mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita ini, saudara-saudara, rentan sekali. Itu sebabnya kita harus introspeksi diri. Seperti Hizkia introspeksi diri. Hizkia, dia tidak menganggap dirinya sebagai orang yang paling benar, paling rohani, paling hebat, paling jujur, paling suci, paling mulia, walaupun dia raja. Tapi dia berkata, yuk, ayo kembali kepada Tuhan. Kita telah berubah setia. Jalan-jalan kita kadang-kadang jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara ingin melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup saudara, ingin melihat bahwa ada hal yang Tuhan kerjakan yang besar dalam hidup kita, ayo kita teladani Hizkia pagi hari ini. Mari kita introspeksi diri. Selamat pagi saudara-saudara. Saya berdoa supaya pekerjaan, usaha, aktivitas kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara.